jerat digital, pinjaman online, dan riba. Halo sahabat muamalah, pernah nggak sih kalian lagi asyik scrolling media sosial, tiba-tiba muncul iklan pinjaman, dana cepat yang katanya tanpa agunan dan langsung cair dalam hitungan menit di tengah kebutuhan ekonomi yang mendesak. Tawaran peer-to-peer P2P, lending atau pinjol ini memang terlihat seperti oase di padang pasir bagi mereka yang butuh akses modal darurat. Namun, transformasi digital di sektor keuangan ini ibarat pisau bermata dua. Ia menawarkan kecepatan, tapi seringkali menyimpan risiko yang sangat besar bagi keberkahan harta kita. Banyak dari kita yang tergiur kemudahan akses tanpa menyadari bahwa akad digital yang kita klik setuju itu mengandung cacat hukum secara syariat. Oleh karena itu, penting bagi kita terutama rekan-rekan mahasiswa dan UMKM untuk memahami batasan etika ekonomi Islam agar tidak terjebak dalam ekosistem digital yang merugikan. Sahabat, kita perlu jujur bahwa literasi keuangan syariah di masyarakat kita masih perlu diperkuat agar tidak sekadar ikut-ikutan tren dana cepat. Banyak platform pinjol yang secara sistematis menerapkan bunga berbunga dan denda keterlambatan yang nilainya terus naik secara eksponensial. Belum lagi praktik potongan biaya administrasi di awal yang sangat besar, sehingga uang yang kita terima tidak lagi utuh sesuai jumlah pinjaman awal. Secara teoretis, dalam fiqh muamalah, praktik-praktik seperti ini seringkali jatuh ke dalam kubangan riba al-qarzi dan riba nasiyah. Tanpa kita sadari, sistem yang terlihat modern ini justru bisa memusnahkan keberkahan dari setiap rupiah yang kita usahakan. Dasar utama kita adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah dengan sangat jelas membedakan antara jual beli yang dihalalkan dan riba yang diharamkan. Ayat ini menegaskan bahwa tambahan apapun pada transaksi utang adalah terlarang. Sangat berbeda dengan keuntungan yang didapat dari hasil perniagaan. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW melaknat semua pihak yang terlibat dalam sistem riba. Mulai dari pemakan riba, pemberi, penulis, hingga saksinya. Peringatan ini menunjukkan bahwa terlibat dalam sistem riba, termasuk melalui aplikasi digital masa kini, adalah hal yang dilarang keras dalam Islam. Pegang teguh kaidah fiqh ini. Setiap pinjaman yang sengaja ditarik manfaat tambahan darinya bagi si pemberi utang, maka itu adalah riba. Secara akademis, kita harus paham bahwa akad pinjamanium atau karda seharusnya bersifat sosial atau tolong-menolong, di mana pengembaliannya harus setara. Namun pada pinjol terjadi penyimpangan. Misalnya, saat kita meminjam 1 juta rupiah, tapi yang cair hanya 800.000 karena potongan admin, sementara utang tetap dihitung utuh. Selain itu, adanya bunga berjalan harian yang melampaui batas kewajaran seringkali mencekik peminjam secara finansial. Denda keterlambatan pun sering dialokasikan sebagai keuntungan platform. Padahal, dalam prinsip syariah, denda tidak boleh menjadi sarana mencari laba komersial. Ingat, kaidah Al-Ibrah fil Uqud yang menjadi patokan adalah maksud dan hakikat transaksinya, bukan sekadar istilah keren seperti biaya layanan. Islam tidak hanya melarang, tapi juga memberi solusi lewat Fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 yang mengatur layanan pembiayaan digital sesuai syariah. Dalam fatwa tersebut ditekankan bahwa penyelenggaraan fintech harus menghindari riba, gharar maisir, dan segala bentuk pemerasan atau jul. Lembaga Fikih Internasional Majma' Al-Fiqh Al-Islami juga mengharamkan segala bentuk denda keterlambatan yang sudah disyaratkan di awal akad. Sebagai alternatif, kita bisa menggunakan akad murabahah atau jual beli barang dengan margin, serta akad musyarakah atau bagi hasil yang lebih adil. Dengan beralih ke sistem syariah, kita menjalankan kaidah ad-dararu yuzal atau menghilangkan kemudaratan seperti teror, data, dan bunga. Mencekik dalam membedah kerumitan pinjol, para ulama menggunakan kaidah fikih sebagai kompas. Pertama adalah
ad-dararu yuzal, yang artinya kemudaratan atau kerugian itu harus dihilangkan. Praktik pinjol yang melibatkan teror data pribadi, penyebaran informasi rahasia, serta beban bunga yang mencekik adalah bentuk kemudaratan nyata yang wajib kita jauhi. Kaidah kedua yang sangat krusial adalah alibra fil uqud. Artinya, yang dianggap dalam sebuah akad adalah maksud dan tujuannya, bukan sekadar istilah atau nama kerennya saja, seperti biaya layanan atau biaya langganan, jika hakikatnya itu adalah tambahan keuntungan atas uang yang dipinjamkan, hukumnya tetap riba. Ingat, hukum asal muamalah memang boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Tapi, ketika ada unsur pemerasan dan riba, disitulah batasan syariat bekerja untuk melindungi kita. Sahabat, teknologi keuangan seharusnya menjadi sarana untuk tolong-menolong atau ta'awun, bukan justru menjadi alat eksploitasi melalui jerat riba yang tidak berujung. Sebagai pengguna teknologi, kita dituntut untuk lebih cerdas dan teliti sebelum mengetuk tombol setuju pada setiap akad digital yang ditawarkan. Dengan memahami batasan fiqh muamalah, kita tidak hanya mengejar kemudahan material, tapi juga menjaga ketenangan hidup dari bahaya riba yang membinasakan. Mari beralih ke transaksi yang transparan dan adil. Karena pada akhirnya, harta yang sedikit namun berkah jauh lebih baik daripada banyak namun penuh dengan jeratan batil. Cerdas digital, akad tetap halal.